Beralih informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar. Sidang beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain menyerahkan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Dosen sebagai dosen hukum pidana. Sidang sempat berlangsung panas saat tim kuasa hukum Roy Suryo mencecar ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak termohon. Ada sejumlah hal yang menjadi pertanyaan kubu Roy Suryo, diantaranya adalah dasar hukum penetapan tersangka, kemudian kualitas alat bukti, hingga penerapan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi dua alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dalam kesempatan ini, Gibran juga menyempatkan diri mendatangi warga yang sebelumnya sempat kecewa dengan Jokowi. Di luar agenda kerjanya di Provinsi Lampung, Gibran menyambangi warga yang berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di depan warga, Gibran menyampaikan permintaan maaf Jokowi karena membatalkan safari politiknya pada 28 Juni lalu. Kedatangan Gibran pun disambut antusias warga. Benar, senang banget. Berarti pas Jokowi nggak datang itu apa? Ya kita sempat apa ya? Kecewa lah, tapi saat ini senang banget walaupun Pak Jokowi nggak datang. Anaknya datang. Iya. Beliau memberikan apresiasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kemarin yang tidak bisa hadir karena sesuatu yang memang diperhitungkan untuk tidak hadir. Sebelumnya pada 28 Juni lalu, ribuan warga adat dari 3 kecamatan kecewa karena Jokowi batal berkunjung. Mereka pun melampiaskan kekecewaan dengan membanting sembako serta melempar tanda pengenal panitia. Warga juga merasa lelah karena seluruh persiapan penyambutan yang telah dilakukan beberapa minggu sebelumnya harus berakhir sia-sia. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Lala dan juga Nata di studio dan pemirsa. Kami mengupdate aktivitas pagi hari dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke arah Fatmawati melalui jalur Ragunan ini juga dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat pada antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas
dari arah Ragunan yang akan lurus mengarah ke arah Pasar Minggu juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang yang perlu diantisipasi yaitu aktivitas kendaraan bus Transjakarta yang berhenti pada median jalan. Kawasan kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu, tentunya juga bagi pengguna kendaraan yang lepas dari antrian traffic light dari arah Ragunan yang akan lurus mengarah ke Pasar Minggu, tentunya kami harapkan Anda untuk mengantisipasi hal ini mengingat banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan lurus mengarah ke arah Cilandak maupun yang akan berbelok ke arah mengarah ke Pasar Minggu hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun begitu, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dengan selalu menggunakan helm standar SNI bagi pengendara roda 2, kemudian patuhi juga rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini demi terwujudnya keselamatan. Nata dan juga Lala, kami juga menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, ini juga menyampaikan bahwa terwujudnya keselamatan di jalan perlu kesadaran dari setiap pengguna jalan, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 ataupun pejalan kaki. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada Anda agar dapat sadar dalam berkendara dalam artian penggunaan helm standar SNI ataupun mematuhi rambu serta marka jalan yang ada demi terwujudnya keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Ragunan. Kembali ke Lala dan juga Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ISPA. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan 1, ada trouble ya mungkin hari ini nggak ke-cover kan akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri.